Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu, kali ini kita akan menampilkan jawaban dari banyaknya pertanyaan terkait dengan gagal sinkro data PMM ke e-kinerja BKN. Banyak komunitas-komunitas yang berdiskusi terkait dengan ini, namun banyak pula yang tidak puas dengan jawabannya, bingung untuk penyelesaiannya. Maka Bapak Ibu, kali ini saya intisarikan dari Linktree pengelolaan kinerja terkait pesan error dan gagal sinkro yang banyak ditemui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Hal ini sangat penting dilakukan karena tidak segera ditindaklanjuti, maka data PMM tidak akan bisa mengalir ke e-kinerja BKN. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita simak setahap demi setahap. Namun sebelumnya, seperti biasa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru mampir pada channel ini, mohon tolong untuk bisa menyentuh subscribe dengan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apabila channel ini mengunggah video baru. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pokok masalah, tahukah Bapak Ibu seperti apa sinkro PMM ke e-kinerja yang benar dan berhasil itu? Jika Bapak Ibu belum paham mana yang benar dan mana yang berhasil, maka Bapak Ibu nanti akan kebingungan ketika melakukan perbaikan data. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu data sinkro yang benar dan berhasil. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa melakukan sinkro apabila pada beranda SKP Bapak Ibu sudah tertulis seperti ini: akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM, dan di pojok sini sudah ada icon sinkro PMM. Jika ini sudah ada, artinya Bapak Ibu sudah terhubung antara PMM ke e-kinerja. Kemudian setelah ini Bapak Ibu silahkan klik di sini kalau sudah ada ini. Klik di sini, maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sinkro data PMM. Di sini ditanya, sinkro data PMM? Kalau iya langsung klik OK. Kalau belum silahkan klik keluar, tutup. Kita klik OK Bapak Ibu ya, lanjut. Nah, kita akan disodorkan data sinkro PMM seperti ini Bapak Ibu. Ini yang benar. Perhatikan Bapak Ibu, periode awal ini yang masih menjadi banyaknya pertanyaan Bapak Ibu. Periode awal itu Januari, 1 Januari 2024, periode akhirnya 31 Desember 2024. Namanya SKP ya tahunan. Terkait dengan periode 1 yaitu Januari sampai Juni, dan periode 2 Juli sampai Desember itu adalah tindakan tahap penilaian. Maka nanti di akhir tahun akan keluar SKP periode 1, SKP periode 2, dan SKP final Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ketika melihat data, pendekatannya kuantitatif, jenis gurunya seperti ini,
maka detail datanya seperti ini. Pegawai UNOR, maka data di e-kinerja harus sama dengan data di PMM seperti ini. Kemudian detail pegawai atasannya di sini di e-kinerja harus sama dengan yang di data PMM. Jika sudah seperti ini, di bawah ada keterangan berhasil melakukan sinkro dengan data seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa klik OK, lalu nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada bagian beranda e-kinerja Bapak Ibu. Kita lihat, kita klik OK, maka seperti inilah yang berhasil SKP kita. Maka pada bagian hasil kerja ini sudah terisi data aliran dari PMM. Ketika dicek di perilaku juga sudah ada datanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu gambaran dari sinkro yang berhasil. Periodenya sekali lagi lihat 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah Bapak Ibu paham terkait dengan sinkro yang berhasil, maka Bapak Ibu nanti baru bisa memahami seperti apa data saya yang belum berhasil sinkro. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, perhatikan di sini, dalam proses sinkro PMM yang dilakukan oleh pegawai, apabila tidak berhasil, pesan error akan muncul dan dapat dilihat oleh pegawai serta admin instansi. Pesan error ini penting untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan data pada sumber data terkait. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini pesan errornya. Gagal melakukan sinkro dikarenakan. Nah, ini atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini gagal melakukan sinkro dan wajib dilakukan perbaikan. Selanjutnya, pesan error yang didapatkan oleh pegawai itu akan diteruskan kepada admin instansi yang dapat memantau keseluruhan proses serta melakukan tindak lanjut yang sesuai agar pengaliran data dapat diteruskan. Ini adalah tampilan beranda sinkronisasi PMM pada admin instansi. Ini nama guru semuanya, yang ini ya. Ini NIP, ini nama guru semuanya, ini status sinkronya. Kemudian inilah catatan kegagalannya. Di sini oleh admin instansi kegagalan kita bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu. Hingga artikel ini diterbitkan pada Linktree pengelolaan kinerja PMM ya, itu terdapat 13 pesan error yang pada fitur sinkro PMM muncul, masing-masing memerlukan penanganan oleh aktor yang berbeda. Berikut ini adalah daftar jenis pesan error tersebut beserta cara tindak lanjut untuk menyelesaikan kendala yang terjadi. Ini sumber saya ambil dari Linktree pengelolaan kinerja. Inilah 13 Bapak Ibu, 13 macam pesan error dan ataupun gagal sinkro yang sementara ini diributkan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah karena penanganannya itu dilakukan oleh aktor yang berbeda semestinya. Nah, kita lihat Bapak Ibu seperti apa 13 macam pesan error dan gagal sinkro itu. 13 pesan error ini ataupun gagal sinkro ini nanti dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada 10 pesan error dan gagal sinkro yang sama-sama dialami oleh kepala sekolah dan guru, dan juga ditambah 3 pesan error dan gagal sinkro yang hanya dialami oleh guru. Seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Ini Bapak Ibu 10 pesan error yang ada di kepala sekolah dan guru.
Yang pertama, ini Bapak Ibu, tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Pesan error yang kedua, pegawai belum membuat SKP di PMM. Kemudian yang ketiga, data unit kerja UNOR pegawai tidak terdapat di referensi unit kerja. Kemudian yang keempat, nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM. 5. Unit kerja atasan tidak ditemukan. Yang keenam, XAPK doesn't exist in wage list. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, pesan error yang ketujuh, profil pegawai not found. Yang kedelapan, pegawai bukan JF guru, bukan jabatan fungsional guru. Pesan error ke-9, unexpected period value. Kemudian pesan yang ke-10, request filed with status code 500. Ini Bapak Ibu, 10 pesan error ini sama-sama ditemukan di kepala sekolah dan guru. Sedangkan yang 3 itu hanya ada 3 tambahan lagi Bapak Ibu ya, kan 13 ya, ini baru 10. Yang 3 seperti ini hanya ada di guru, tidak ditemukan di kepala sekolah. Yang ke-11 ya, pesan error yang 11, data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Sedangkan pesan error yang ke-12, atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Dan terakhir, pesan error yang ke-13, tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Nah, 13 macam pesan error dan gagal sinkro. Silahkan Bapak Ibu cek di tempat Bapak Ibu, ini yang mana? Adakah Bapak Ibu gagal sinkro? Pesan error yang mana? Di antara untuk kepala sekolah 10 ini, guru 13, 10 tambah 3 ini Bapak Ibu. Ini tambah 3 untuk guru. Yang mana kira-kira pesan error gagal sinkro Bapak Ibu alami? Silahkan perhatikan tutorial berikut dan cara mengatasinya. Semoga ini nanti Bapak Ibu setelah paham bisa segera bertindak untuk menindaklanjuti. Ingat, dalam memperbaiki kegagalan sinkro melibatkan aktor yang lain Bapak Ibu. Baik, mari kita lihat untuk tayangan berikutnya. Yang pertama, mari kita kupas solusi dan tindak lanjut dari 13 pesan error dan gagal sinkro. Akan kita kupas satu-satu Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu paham. Jika ini nanti masih belum paham, materi bisa dicek, dilihat pada deskripsi video. Silahkan Bapak Ibu, materinya adalah intisari dari link 3 pengelolaan kinerja PMM. Jadi akurasi dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Ini yang pertama, kasus pesan error dan gagal sinkro yang pertama. Tombol sinkro tidak muncul pada e-kinerja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, di grup komunitas SDN BBL 2 ya, Mas Supri sebagai ketua komunitasnya sempat bingung karena harus menjawab satu-satu dan berulang-berulang.
Nah, di sini kita bantu untuk teman-teman yang tidak hanya di Cilacap, tapi di seluruh Indonesia. Bapak Ibu mungkin menemukan ini. Tombol sinkro tidak muncul pada e-kinerja seperti ini. Di sini tidak ada tombol sinkro, ya. Tidak ada akun terkait dengan PMM, tidak ada. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Solusinya seperti apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Lihat pada bagian berikutnya. Ini Bapak Ibu, jenis pesan error atau gagal sinkro, ini keterangan atau solusi, dan ini tindak lanjutnya. Jenis pesan errornya adalah ini. Tombol sinkron PMM tidak muncul pada e-kinerja. Solusi atau keterangannya, ini diperlukan pembaruan data NIP pegawai pada Verval PTK yang sesuai dengan data CASN. Ini caranya. Solusinya. Tindak lanjutnya Bapak Ibu seperti ini. Untuk memperbaiki masalah di mana tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ini dua ini Bapak Ibu. Pertama, pegawai memberikan data NIP yang terdaftar di CASN kepada operator sekolah. Ya, pegawai perlu memberikan informasi pada operator sekolah untuk memastikan konsistensi data. Yang kedua, operator sekolah melakukan pembaruan NIP dari pegawai pada Verval PTK. Setelah menerima data NIP dari pegawai, operator sekolah harus melakukan pembaruan. Seperti ini Bapak Ibu, cara memperbaiki agar ada notifikasi sinkro PMM di e-kinerja. Silakan, ini Bapak Ibu lakukan. Dan ada aktor lain yang terlibat, yaitu operator sekolah. Kita masuk pada pesan error yang kedua. Ini Bapak Ibu, pegawai belum membuat SKP di PMM. Maka ketika Bapak Ibu membuka e-kinerja, ini akan muncul seperti ini. Notifikasi seperti ini. Gagal melakukan sinkro PMM dikarenakan pegawai belum membuat SKP di PMM. Nah, ini Bapak Ibu notifikasinya ketika pesan error yang kedua muncul. Bagaimana langkah mengatasinya? Ya, perhatikan tabel berikut. Jenis pesan errornya adalah ini. Pegawai belum membuat SKP di PMM. Keterangan solusinya adalah seperti ini. Pegawai belum menyusun perencanaan di PMM hingga mendapat persetujuan dari atasan dan mencapai kesepakatan. Dipersilahkan menyusun terlebih dahulu. Tindak lanjutnya ini, pegawai terkait melanjutkan proses perencanaan di PMM, memastikan bahwa semua rencana telah disetujui oleh atasan dan disepakati bersama. Dalam waktu 1x24 jam setelah perencanaan selesai dibuat di PMM, pegawai dapat mencoba kembali tombol sinkron PMM di e-kinerja untuk memperbarui data dan memastikan keselarasan dengan sistem. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Tidak sulit bukan? Cuma karena kita tidak tahu harus bagaimana, itu kuncinya membuat kita bingung. Oke, selanjutnya kita masuk pada pesan error yang ketiga. Ini Bapak Ibu. Data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Contoh seperti ini, gambarnya muncul seperti ini Bapak Ibu. Data e-kinerja di sini tidak ada, sementara data PMM ada. Nah, ini gagal melakukan sinkro dikarenakan ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar ini muncul? Oke, kita lihat cara mengatasinya pada tabel berikut. Jenis pesan error, data unit kerja pegawai tidak terdaftar. Maka keterangan atau solusinya seperti ini Bapak Ibu.
data UNOR dari pegawai terkait terdeteksi tidak aktif di e-kinerja atau di CASN. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi dan pembaruan data agar semua informasi pegawai dapat diproses dengan akurat dalam sistem. Caranya gimana? Ini Bapak Ibu tindak lanjutnya. Admin instansi melakukan perbaikan di e-kinerja dan CASN. Instansi memastikan bahwa UNOR terkait di kedua sistem tersebut berstatus aktif. Karena sinkronisasi BMM akan gagal jika salah satu di antaranya tidak aktif. Setelah perbaikan selesai, pegawai maupun instansi dapat mencoba kembali sinkronisasi BMM. Ini langkah perbaikannya Bapak Ibu. Jadi paham ya terkait dengan jenis pesan error yang ketiga ini. Selanjutnya kita lihat pesan error yang keempat. Ini Bapak Ibu, nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data di PMM. Ada 3 kondisi Bapak Ibu, kondisi A, kondisi B, kondisi C. Kita tampilkan dulu gambar kondisi A. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kosong. Ini kosong. Ya, jadi data nama sekolah dan nama UNOR itu tidak sama atau kosong seperti ini. Ini kondisi A. Perhatikan Bapak Ibu ya. Tapi di sini tetap ada pertanyaan. Tetap melakukan sinkro? Nah, seperti itu. Ini ada catatannya. Kita lihat sekarang untuk kondisi B. Nah, ini kondisi B Bapak Ibu. Di sini sama Bapak Ibu ya. Di sini untuk pegawai UNOR ini UPTD SDN 07 dan di sini SDN SD Negeri 3. Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Data UNOR di e-kinerja dan di PMM tidak sama. Ini kondisi B Bapak Ibu. Kondisi A tadi apa? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan nama sekolah dan UNOR. Data di e-kinerja UPTD SDN 07. Data di PMM-nya SD Negeri 3. Nah, jadi terdapat perbedaan nama UNOR antara data di e-kinerja dan di PMM. Kondisi B juga sama seperti ini Bapak Ibu. Ya, SDN 07, di sini SD Negeri. Nah, di sini pakai SDN, pakai UPTD, di sini langsung SDN. Nah, sekarang kita lihat kondisi C. Gambar kondisi C. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Untuk data e-kinerja UPTD SDN 2 Tulangan, di sini SD Negeri 3. Nah, ujung Watu ini ya. Nah, di sini terdapat catatan Bapak Ibu. Tapi di sini ada berhasil melakukan sinkro. Ini kondisi C. Nah, sekarang kita lihat keterangan dan tindak lanjutnya. Untuk nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM, maka keterangan solusinya adalah seperti ini. Kondisi A seperti ini. Ya, jadi kondisi A tadi tidak terlalu terlihat tadi ya. Mungkin gambar kondisinya agak berbeda. Jadi silakan nanti dicocokkan Bapak Ibu. Ini kondisi A, keterangan seperti ini SD Negeri 4 pagi, sedangkan di CASN SDN 4 pagi. Maka pegawai dapat melanjutkan proses sinkro. Ini untuk kondisi A. Maka tindak lanjutnya ini Bapak Ibu, admin instansi dapat mengetahui perbedaan nama UNOR seterusnya. Kondisi B seperti ini Bapak Ibu. SD Negeri 5, sedangkan di e-kinerja SDN 7 pagi. Maka di sini kondisi B dan kondisi C itu sama. Pegawai diharapkan melakukan perbaikan data
terlebih dahulu sesuai dengan tindak lanjut dan mencoba kembali sinkron PMM setelah perbaikan data dilakukan. Cara perbaikannya ini Bapak Ibu, kondisi B, ini kondisi C. Ya, silakan nanti Bapak Ibu, jika ini kurang jelas, Bapak Ibu bisa download materi ini pada deskripsi video. Kita tinggalkan pesan error yang keempat, nama sekolah dan nama UNOR tidak sama. Kita masuk kepada pesan error yang kelima. Ini Bapak Ibu, pesan error yang kelima adalah unit kerja atasan tidak ditemukan. Ini ya, jenis pesannya. Maka keterangan atau solusinya, UNOR dari pegawai terkait di kinerja tidak memiliki unit kerja atasan. Ini keterangannya. Tindak lanjutnya, perbaikan dilakukan oleh admin instansi di kinerja. Ini oleh admin ya, jadi melaporkan Bapak Ibu nanti. Periksa UNOR, kemudian perbaikan UNOR. Oleh siapa? Oleh admin instansi Bapak Ibu. Kemudian setelah melakukan periksa, perbaikan, baru sinkronisasi ulang. Ini Bapak Ibu, jika sudah dilakukan perbaikan, nanti admin instansi baru melakukan sinkronisasi ulang. Inilah cara tahapan tindak lanjut ketika mengatasi pesan error yang kelima. Unit kerja atasan tidak ditemukan. Selanjutnya kita lihat pesan error yang keenam. Ini yang keenam. XAPK doesn't exist in watchlist. Nah, di sini apa artinya? Kegagalan sinkro itu gagal melakukan sinkro PMM dikarenakan XAPK doesn't exist in watchlist. Jika Bapak Ibu menemukan notifikasi seperti ini pada saat mau sinkron, maka cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Ini jenis pesan errornya, ini keterangannya. Terdapat maintenance di aplikasi e-kinerja sehingga tidak dapat mengambil data PMM untuk sementara waktu. Seperti itu keterangan dari error di depan tadi Bapak Ibu. Tindak lanjutnya seperti apa? Ini Bapak Ibu cara mengatasinya. Pelaporan error oleh pegawai yang mengalami pesan error di kinerja melakukan screenshot dan mencatat waktu kejadian untuk dilakukan pelaporan ke helpdesk BKN. Tindak lanjut yang kedua, pengiriman laporan ke helpdesk BKN. Pegawai mengirimkan screenshot pesan error beserta waktu kejadian kepada helpdesk BKN melalui tautan https://support/csn.bkn.go.id/. Silahkan yang menemukan permasalahan ini, langkah penyelesaiannya adalah ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk pada pesan error yang ke-7 Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu pesan error yang ke-7, gagal melakukan error karena profil pegawai not found, tidak ditemukan. Maka ketika Bapak Ibu melakukan sinkron, itu akan muncul notifikasi ini Bapak Ibu. Gagal melakukan sinkron PMM dikarenakan profil pegawai not found. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikan, mengatasi tindak lanjutnya? Kita lihat tabel berikut. Jenis pesan errornya, profil pegawai not found. Keterangan solusinya, ini Bapak Ibu, terdapat maintenance di mana data PNS masih belum dipadankan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan satu, pegawai bukan jabatan fungsional guru. Kemungkinan dua, ini Bapak Ibu,
pegawai merupakan JF guru, namun data-datanya tidak sesuai sehingga gagal dipadankan. Tindak lanjutnya, jika pegawai bukan JF guru, maka ini caranya Bapak Ibu. Ya, di sini tim pengembang e-kinerja perlu mengeluarkan data pegawai tersebut dari penggunaan fitur Sinkro PMM agar pengisian e-kinerja dapat dilakukan seperti biasa. Pegawai dapat melaporkan kejadian ini kepada Helpdesk BKN melalui tautan ini. Dan jika JF guru dengan data tidak sesuai, maka penyelesaiannya adalah ini Bapak Ibu. Silakan diperhatikan, dibaca dengan seksama. Dan jika ini masih belum jelas materi, ini bisa Bapak Ibu download di deskripsi video. Di bawah judul video ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lihat pesan error gagal sinkro yang ke-8. Pegawai bukan JF guru. Maka pada saat Bapak Ibu melakukan sinkro akan ketemu notifikasi icon seperti ini. Gagal melakukan sinkro PMM dikarenakan pegawai bukan guru ASN. Nah, ini tidak kita sadari, ternyata data kita mungkin belum terekam dan sebagainya, sehingga kita dianggap bukan guru ASN. Jangan khawatir, mari kita lihat. Cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Ini jenis pesannya, pesan kegagalan sinkro. Ini keterangan solusinya. Tidak sesuai flagging untuk pengguna fitur sinkron PMM di e-kinerja. Error jenis ini berpotensi muncul pada kasus A. JF guru yang salah teridentifikasi bukan merupakan JF guru. Kasus B. Pegawai yang bukan merupakan JF guru namun mendaftarkan fitur sinkron PMM. Ini keterangannya. Maka tindak lanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Pegawai dapat melakukan konfirmasi status JF guru serta mengirimkan screenshot halaman profil yang terdapat pada e-kinerja My ASN dan Dapodik kepada Helpdesk BKN melalui tautan ini Bapak Ibu. Silakan nanti berkoordinasi dengan operator sekolah untuk ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk pada pesan error yang ke-9. Ini pesan error yang ke-9, unexpected period value. Nah, ketika klik sinkro, Bapak Ibu akan ketemu dengan ini. Gagal melakukan sinkro PMM dikarenakan unexpected period value. Seperti ini Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu wajib hati-hati dan kemudian melakukan perbaikan. Caranya adalah sebagai berikut. Ini Bapak Ibu. Jenis pesan error unexpected period value. Keterangan atau solusinya adalah ini. Untuk sementara waktu terdapat isu teknis dalam sinkronisasi data dengan PMM. Ini Bapak Ibu. Tindak lanjutnya, pelaporan oleh pegawai melakukan screenshot atas pesan error yang terjadi di aplikasi e-kinerja. Pengiriman laporan ke Helpdesk BKN, pegawai mengirimkan screenshot tersebut bersama dengan NIP dan waktu kejadian kepada Helpdesk BKN melalui laman ini Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, jenis pesan error yang 9 tadi, unexpected period value, ini keterangan solusinya sekali lagi adalah untuk sementara waktu terdapat isu teknis sinkronisasi data dengan PMM. Maka tindak lanjutnya ada dua ini Bapak Ibu. Pelaporan oleh pegawai
Dengan cara seperti ini, pegawai melakukan screenshot atas pesan error yang terjadi di aplikasi e-kinerja. Kemudian pegawai mengirimkan laporan ke helpdesk BKN melalui laman ini, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa memahami ini dan kemudian melakukan tindak lanjut seperti ini untuk mengatasi pesan error yang ke-9 ini apabila Bapak Ibu alami. Selanjutnya kita masuk Bapak Ibu, pesan error yang ke-10. Ini dialami oleh kepala sekolah dan guru. Nah, kita lihat yang ke-10. Request file with status code 500. Nah, ini pesan errornya, request file with status code 500. Jika ini terjadi pada Bapak Ibu, maka langkah mengatasinya adalah sebagai berikut. Ini jenis pesan errornya. Ini keterangan atau solusinya. Terdapat isu teknis sinkronisasi data dengan PMM untuk sementara waktu. Tindak lanjutnya sama seperti tadi Bapak Ibu, pelaporan oleh pegawai kepada helpdesk BKN. Langkahnya ini melaporkan masalah dan melakukan screenshot atas pesan error yang terjadi di e-kinerja. Kemudian pegawai mengirimkan screenshot tersebut bersama NIP dan waktu kejadian kepada helpdesk BKN melalui laman ini. Silahkan Bapak Ibu lakukan jika ini terjadi pada Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Baik, untuk Bapak Ibu kepala sekolah sudah cukup. Sekarang untuk yang Bapak Ibu guru masih dilanjutkan sampai nanti pesan error yang ke-13. Kita masuk pesan error yang ke-11 untuk Bapak Ibu guru. Data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Gambarnya seperti ini. Jadi di sini data pegawai atasan ini belum dibuat oleh atasan. Di PMM sudah ada, tapi di kinerja belum dibuat oleh atasan. Maka keterangan gagal sinkron adalah ini. Data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Maka caranya gimana? Ya, kita lihat. Ini jenis pesan errornya. Keterangannya adalah ini. Atasan guru, kepala sekolah, pada UNOR terkait belum membuat SKP di e-kinerja. Tindak lanjutnya, ada dua opsi Bapak Ibu. Ada dua opsi. Opsi A, kepala sekolah melakukan sinkronisasi di e-kinerja berdasarkan informasi yang diberikan oleh guru. Opsi B, admin instansi melakukan sinkronisasi PMM untuk kepala sekolah terkait e-kinerja. Jika sinkronisasi PMM untuk kepala sekolah di kinerja berhasil, baik guru maupun admin instansi dapat mencoba kembali sinkron PMM di e-kinerjanya. Seperti ini cara mengatasinya Bapak Ibu untuk pesan error yang ke-11, data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Masuk sekarang pesan error yang ke-12 ini Bapak Ibu. Atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menemukan seperti ini, data pegawai atasan ini berbeda dengan ini data di e-kinerja, berbeda dengan data di PMM untuk atasannya. Maka langkah perbaikannya adalah sebagai berikut. Ini jenis pesan errornya, ini keterangannya. Terdapat perbedaan data kepala sekolah yang terdaftar di PMM dengan yang ada di e-kinerja atau CASN.
tindak lanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Admin instansi melakukan perbaikan data di e-kinerja dan CSR dengan langkah sebagai berikut. Ini Bapak Ibu. Identifikasi perbedaan atasan. Ini dilakukan oleh admin instansi. Kemudian pembaruan data atasan dilakukan oleh admin instansi. Kemudian sinkron PMM untuk pegawai terkait. Ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu melaporkan kepada admin instansinya untuk dilakukan perbaikan seperti ini agar atasan pegawai bisa sama dengan data di PMM. Selanjutnya kita masuk jenis pesan error gagal sinkro yang terakhir untuk Bapak Ibu guru yang ke-13. Tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Seperti ini Bapak Ibu. Gagal melakukan sinkro dikarenakan tidak ada RHK atasan yang bisa dikaitkan, seterusnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini banyak ditemui sekarang ini oleh kita Bapak Ibu. Nah, kita masuk cara tindak lanjut mengatasi kendala ini. Jenis pesan errornya, keterangannya adalah ini Bapak Ibu. Terdapat RHK kepala sekolah yang belum sesuai dengan konten RHK di PMM. Tindak lanjutnya ini, atasan guru atau kepala sekolah atau admin instansi dapat memperbaiki data di e-kinerja dengan dua opsi. Opsi A, kepala sekolah melakukan sinkronisasi di e-kinerja berdasarkan informasi yang diberikan oleh guru. Opsi B, jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja berhasil, baik guru maupun admin instansi dapat mencoba kembali sinkron PMM di e-kinerjanya. Seperti ini Bapak Ibu cara mengatasinya untuk jenis pesan error sebanyak 13 macam. 10 macam kepala sekolah dan guru sama, dan 3 yang terakhir ini adalah untuk guru. Jadi guru 13, kepala sekolah 10 pesan error gagal sinkronnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjawab berbagai permasalahan yang sedang kita pusingkan bersama. Dan semoga kinerja kita semuanya bisa berhasil memberikan ekspektasi terbaik untuk kita dan SKP-nya bisa segera dicetak. Salam teman sejawat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.